subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu adal abidi wa dahrad dahirin qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu melalui kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris ketiga dari atas ke bawah, syahdan. Syahdan itu maknanya perhatian atau perlu diperhatikan. Adalah bagi air mutlak. Air mutlak, air yang tidak ada ikatan nama lain. Kalau air kelapa, nah kelapanya itu air kelapa, berarti bukan air mutlak. Air mutlak, air yang tidak ada ikatan nama lain. Air putih, selesai. Tapi kalau air Sprite putih juga, tapi Sprite-nya yang muncul. Air kopi, kopinya yang muncul. Air teh, tehnya yang muncul. Nah, air kopi bukan air mutlak. Air teh bukan air mutlak. Air Sprite bukan air mutlak. Kalau air mutlak, al-ma'ul mutlaqu al-ma'u bila qaidin. Air mutlak itu tidak ada ikatan nama lain seperti ini. Ini namanya air mutlak. Ini digunakan untuk buang air kecil, habis buang air kecil cukup. Tapi kalau untuk buang air besar, ada cukup. Insya Allah kalian yakin tidak cukup juga. Nah itu air mutlak. Nah, lalu pembahasan air mutlak ini terbagi itu air mutlak kepada 3 sifat. Ini air mutlak. Nah, sifat air mutlak itu terbagi nanti kepada 3 sifatnya. Airnya sudah nama air mutlak. Kalau air najis nggak perlu dibahas lagi. Nah, ini air apa namanya? Air kopi. Nah, ini kopi. Ada nah, ini kopi. Kopi ini nggak perlu dibahas lagi. Bukan air mutlak. Ini nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi diminum suci. Tapi untuk menghilangkan najis tidak bisa. Diminum suci. Air kopi boleh diminum, kopi luwak boleh diminum, tapi air mutlak boleh diminum, boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Air kopi hanya boleh diminum, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau kereda air lagi di mobil ada air kopi, lalu kami bebesul dengan air kopi, iya sudah. Tidak boleh dibuat sembahyang karena tidak bisa menghilangkan najis, karena dia air yang bukan air mutlak, air kopi namanya misal. Nah, kemudian air mutlak itu 3 sifat. Pertama, ta'mun. Apa arti ta'mun? Artinya rasa. Bisalah Bapak Ibu yang terjadi di dalam kehidupan atau mendengar. Sekarang ini kan sumur, air dari sumur yang banyak terjadi itu. Sumur, lalu sumur itu kan ada mesin sedot masuk ke tanggul, atau langsung dari air sumur langsung ke keran kita di rumah. Sebelum-sebelumnya air itu memang biasa. Beberapa bulan berikutnya atau beberapa tahun berikutnya, pian berwudu dengan air yang dari sumur pian itu. Seakan-akan tinggal berbau air.
Nah, itu bisa kucing itu mengalahi itu gugur. Asalnya air mutlak tuh. Di ketika pin berwudu membasuh muka, hidung pian kolek. Apa nih bebau nih, banyu nih. Nah, sumur pian, masya Allah, hanya ulun tahu ada tangga sok di atas. Sembayangan di atasnya sok. Kalau ada tangga, ada sok. Guru ini hanya cuma memadai, kalau lihat tangganya saja. Udah pernah sembahyang di atas. Nah, alhamdulillah panitia yang kan. Nah, panitia ini mikirakan nih dari wakaf-wakaf ini berpahala benar nih. Luar biasa. Mudah-mudahan nama mikirakan jadi seperti tangganya luar biasa. Dapat jadi yang terus mengalirkan ilmu. Amin. Luar biasa. Itu namanya penghubung dengan zat yang di bawah. Kalau di luar itu ada Allah itu berundur pulang. Makanya banyak masjid yang ada seperti ini. Coba masjid Guru Sukri, lihat itu tangganya. Itu orang alim. Masjid Al-Karamah gimana Guru? Masjid Al-Karamah di samping tangganya beda. Coba lihat di Pak Imaman Masjid Al-Karamah, Mihrab, ada tangga. Itu penghubungnya. Makanya makmum bisa maju di ketika kalau imamnya batal. Kalau ada tangga, mundurlah dulu makmum lah. Artinya makmum yang di atas boleh mengikuti imam yang di bawah. Boleh. Kalau imamnya di atas kan kurut, makmumnya di bawah. Boleh. Mekah. Imamnya di mana? Bisa dekat Ka'bah, bisa di atas. Karena tangganya Masjidil Haram. Nah itu Masya Allah. Nah kembali lagi. Kalau melihat tangga tadi, Masya Allah. Nah, berarti ibu-ibu aman sudah boleh di atas. Nah kemudian itu air, rasa, berbau. Sumur tadi, padahal sebelum-sebelumnya tidak ada bau, memang air biasa. Air biasa, kebiasaan air. Ternyata bau bangkai. Apakah ayam gugur di situ? Apakah kucing berkelahi gugur? Atau tikus misalnya? Lalu berbau. Bapak Ibu, pertanyaan. Sumur itu sampailah 216 liter. Lebih. Kekuatan bau bangkai. Bangkai itu dari najis. Bangkai itu dari najis. Baunya tadi, bau tikus mati. Jadi bangkai najis. Bau ayam, bau kucing mati, berarti bau bangkai. Walaupun 216 liter atau lebih, tapi kekuatan bau itu yang mempengaruhi kemutlakan air. Maka tidak bisa air itu digunakan untuk bersuci karena bau tadi merubah nama yang asalnya air itu mutlak. Karena kekuatan bau, ingat bau itu timbul dari najis. Nah itu penting benar-benar. Kalau di perumahan bau lumpur, bau encing gondok, bau rumput busuk, encing gondok, itu suci enggak? Suci kan? Suci. Bau tanah berlumpur, suci enggak? Suci. Kemudian lagi bau iwak mati. Suci kan? Bangkai ikan suci enggak? Nah, minum situ minum. Soh. Mandi di situ, berwudu di situ ya. Soh. Karena bau yang belum sebutkan tadi,
bau dari yang suci. Nah ini penting kan, rasa. Kalau tadi rasa, kemudian kita teruskan lagi Pak Ebe. Yang kedua yaitu adalah laun. Laun artinya warna. Airnya mutlak. Lalu ada rasa. Waktu kita membersihkan muka, mencuci muka, waktu kita berwudu, hidung kita mencium bau yang kurang sedap dari air sumur tadi. Dari bau tadi timbul di otak dia, ini pinanya bau kucing mati ini, atau bau ayam mati, atau bau tikus mati. Kuras itu air yang ada di sumur. Karena kekuatan bau tadi, baunya dari bangkai. Bangkai baunya najis, kecuali 3 bangkai yang suci. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, suci. Lain pada ini najis semua. Nah itu dari rasa yang kita berkumur-kumur tadi misalnya. Cium itu bau bang itu. Tapi kalau anak merasain situ. Ini tempat saya yang membahas hukum. Kita harus kupas hukum ini, jangan gampang. Nah kemudian warna. Minta maaf lah, bubuhan daerah Gambut, minta maaf. Ulun pernah ceramah ke Bunipah, Tata Komangki, Tambunganen, Jalan Gambut, Bakapal. Ulun melihat warna banyu di daerah Tata Komangki sama Bunipah itu nang kayak kopi Milo. Pertanyaannya, boleh nggak berwudu itu? Boleh. Boleh. Karena itu alamiah. Mungkin dari keadaan tanah. Kalau daerah kita Banjarbaru rasanya jernih masalah air sumur. Daerah Martapura, Antasan Semur yang belum tahu, sama daerah Gambut airnya beda. Banjarbaru airnya jernih. Gambut baju putih pianina rusak. Muka ada pakai banyu yang diobati pakai tawas. Nih ada bubuhan PDAM di sini. Bubuhan PDAM. Banyu yang dibersihkan ada obat air. Pertanyaannya, nih ada bubuhan PDAM. Itu obat air tuh dari suci enggak? Oh, bubuhan PDAM. Obat dari air tadi suci enggak? Ada jadi masalah. Tawasnya ada kalau obat banyu. Nih PDAM ada. Kalau kata kau nanya Pak Haji Bambang, Haji Bambang jurusannya PDAM lain kalau lah. Ayo, nih PDAM. Obat yang dimasukkan ke air di PDAM itu suci kan? Suci. Berarti bau dari air ledeng yang disalurkan dari PDAM tidak mempengaruhi kekotoran air. Masalahnya di situ. Kan banyak orang berbau ya, bau dari najis atau bau dari suci. Kan ada orang nang karas benar hukum ini yang karas. Aku kadang mau banyak dari PDAM, berbau ngaleng kan aku bau domba diwajib. Pertanyaannya, bau itu dari najis atau dari suci? Bau dari suci. Itu masalahnya. Enceng gondok, rumput busuk, tanah yang berlumpur beda. Apalagi tanah yang mengandung kapur, bukan dikapuri. Apalagi musim banjir, air datang dari pengaruh kayak pabeyunya masuk ke Martapura.
Sungai Martapura, gimana airnya? Itu warnanya berubah. Warnanya berubah. Warna apa? Tadi kopi Milo tadi. Kalau air yang dari Pengarun tadi mengalir di Sungai Martapura, warna apa itu? Mirip warna apa? Kopi susu juga. Nah, tadi kopi Milo, kopi susu, ya sih, bujur juga seperti kopi susu. Nah, pertanyaannya, warna air yang berubah tadi ditetapkan tetap air motor atau tidak? Berarti orang buang air kecil, orang buang air besar, mandi wajib dari air yang berubah tadi suci. Kenapa tidak berubah nama air mutlak? Karena perubahan tetap dari yang suci. Nyaman kalau kita mau mengaji. Kalau kada mau mengaji bingung. Asal kita mau ngaji dua sudah. Ulun pernah duduk di sekitar tanaman, nampak tuh nama makan itik itu, nama makan itik itu apa? Ayam apa itu? Rumbia, rumah dasar teh bujur ini, ini ya, ada mau ulang teh lagi. Nah juga dulu teh bujur nah, teh pucuk nih. Bau tuh mbah sembahyangan tuan rumah minuman dulu minum teh. Sama aja non banyak nama di luar tadi nah. Ada datang lon anu jauh ini kayak apa nih anu lupa aja nih banyak dari mana? Dari luar lagi terus. Yang iya ada pas bujur nih 11-12 jam berbalik. Yang penting perut aman dan itu kita minum suci karena air apa? Bukan air najis. Dibawa berurusan. Kenapa? Warnanya mirip air teh tapi bukan air teh. Serupa tapi tak sama. Beda hukum. Serupa tapi tak sama. Dari warna serupa dengan air teh. Serupa tapi tak sama. Air teh dengan mirip air teh beda. Tadi jadian air susu mirip dengan air yang dari Pengarun tadi erosi kan namanya itu. Nah, bau di antasan sana baunya bisa Pak Ibu waktu kami di asrama Pak Ibu serba di sungai, mandi di sungai, mencuci di sungai. Ulun melihat acil-acil di daerah antasan sana sering di sungai, nah membasuh baras di sungai aja baik di situ. Bila kami juga banyak waktu ini. Tak pernah aja acil mantap benar vitaminnya nih. Tapi suci kan aja sekarang. Suci. Kayak apa? Nah itu bedanya. Berarti tetap itu dihukumkan air mutlak. Walaupun warnanya berbeda dengan air putih ini. Kemudian kita teruskan lagi. Ketiga, rihun artinya bau. Nah, 3 macam ini Bapak Ibu yang perlu kita kaji. Berarti air mutlak itu bisa berubah sifat. Tetapi apakah ini dihukumkan tetap air mutlak atau tidak? Lihat dulu penunjang jadi berubahnya itu. Apabila berubahnya itu dari yang suci, suci. Tapi kalau berubahnya itu dari yang najis, najis. Tetapi airnya 2 kulah ada. Nah, kalau di sungai Pak Ibu itu berapa kali? Perubahannya pun dari yang suci. Bahkan air di sekitar danau itu berbau, tapi baunya dari ikan yang mati. Mungkin pengaruh air itu menyebabkan ikan mati. Lalu air itu berbau bangkai ikan. Di mana kita sembahyang?
suci air itu digunakan walaupun berbau bau yang kuat dari bau ikan yang mati, sah digunakan untuk berwudu, sah digunakan untuk membersihkan buang air kecil, sah digunakan untuk mandi hadis besar. Kenapa? Karena bau itu dari yang suci. Karena bangkai ikan hukumnya suci. Kita ini nyaman baik di daerah kita Kalimantan, Banjarbaru, di Martapura nyaman. Nah, kita bahas ada waktu. Ulun dulu pernah membahas tentang air daur ulang. Awalnya sumbernya sudah dari najis. Nah, ini masalahnya. Dari seluruh orang yang menginap di hotel itu, yang ulun tahu Singapura, nah ulun tahu lah. Nih ulun ngomong yang tahunya aja, ngapain ulun ngomong yang ulun dia tahu. Itu daur ulang dari seluruh orang yang menginap di hotel itu. Apakah dia buang air kecil, apakah dia buang air besar, apakah dia mandi wajib, lalu air itu ditampung di penampungan. Satu bak air besar di bawah hotel itu kumpulan najis. Air di situ bercampur najis, kotoran-kotoran orang yang minum di hotel itu. Lalu disaring airnya yang diambil untuk penyaringan yang kedua. Ini orang Indonesia yang lama diam Singapura yang cerita. Hanya bapak di mana nginap di hotel di situ daur ulang. Nah, hanya ulun selama seminggu di Singapura, ini aja udah nih, ada enak lagi ulun bawa di hotel ini bisa gigi kada enak lagi. Ternyata di Singapura itu ada masjid sultan, ada masjidnya jadi dulu sudah ada enak lagi di hotel sampai. Nah ini masalahnya, karena awalnya sudah dari najis. Kalau sudah sumbernya dari najis, nggak bisa disucikan, nggak dipakai. Nah ini yang penting. Islam itu Pak Ewi memandang asal. Islam itu memandang campuran. Ini air dari daur ulang jadi bersih seperti ini. Sumbernya dari najis awalnya, kemudian disaring, airnya yang diambil, disedot airnya, maka terendaplah kotoran-kotorannya. Kemudian air yang diambil tadi diobati dengan obat tawas misalnya, obat dari air, ambillah dari orang-orang PDAM. Lalu air ini ditarik lagi ke penampungan yang terakhir, yang ketiga, untuk siap disalurkan ke seluruh kamar-kamar hotel. Pertanyaannya, air itu suci atau najis? Nah, najis. Tapi gue rasanya tidak ada, baunya nggak ada lagi, warnanya 100% dari air mutlak seperti air suci. Memandang kepada asal. Awalnya adalah dari yang najis, maka akhirnya najis. Nah ini pampai bui kita kalau keluar negeri ini, kalau kada membawa ilmu, bisa ada salah sembahyang. Kalau kita keluar negeri bisa kada sah sembahyang. Ulun bukan mau mengatakan kada sah kada. Contoh. Beda Masjid Istiqlal, orang Jakarta, waktu ulun di Istiqlal sembahyang. Ini air tempat wudhu di Istiqlal itu air daur ulang dari orang bekas berwudhu. Bekas berwudhu, mustakma dan itu, mustakma. Tapi di banyaki banyunya berapa kubik? Mustakma lah. Mustakma itu kan kurang 216 liter. Kalau dari air di Istiqlal itu berapa orang yang berwudu masuk ke penampungan, kemudian didaur ulang lagi, diputar untuk ke keran-keran orang berwudu di Istiqlal. Pertanyaannya, air itu kan mustakma, tapi kalau dikumpulkan sekian kubik melebihi dari 216 liter, hukumnya mustakma atau jadi suci?
di sini sedikitnya menjawab di sini Bang. Suci kada? Suci. Oh, pesantren Pemangki kolamnya berapa ada? Nah, bubuhannya nah udah becalok tangan aja, becalok tangan aja orang kampung nah di kolam itu aja, kolamnya berapa kubik? Banyaknya, no. Nang di sampai sini gak kumur, nang sampai di sini besok betis lagi. Pertanyaannya, suci kada? Suci, tidak mempengaruhi menjadi mustakmal karena itu lebih dari 200 tahun sudah. Masya Allah Islam. Berarti kalau mustakmal dikumpulkan menjadi suci, kalau najis dikumpulkan disucikan jadi najis. Hebat Islam ini, alimnya luar biasa dan ulama ini. Kita membaca kitab, orang hebat, nang haulnya sudah 2 abad lebih. Hebatnya Datuk ulama yang lain. Nah kita bersyukur, pian kalau ke luar negeri terpakai kayak ini. Ulun waktu di Mekah dan Madinah keliling, nyaman malam keliling, ya berjalan-jalan lah. Mekah Madinah itu ada sunyi malam. Ternyata Pak RW mobil-mobil tangki yang panjang, berapa kepanjangnya itu dia mengisi air yang di hotel itu. Yang seperti orang menyemen tuh apa tuh rokok. Ese mana? Alma almiya min air. Ini air dari mana? Jeddah. Ambilnya dari Jeddah. Hebatnya hotel-hotel Mekah Madinah tuh baik. Airnya diambil dari Jeddah. Kita wah ini zaman canggih, airnya daur ulang, bakas Udin, Behirat, Bakami, bakas Hamid, Mahmud. Nah itu iya tadi kepintaran, tapi kali diatur oleh agama. Nya orang pintar kali diatur agama salah. Nya kepintaran. Ya apa supaya ada lagi beli air? Nah ya nih daur ulang aja lagi. Nah ini masalahnya. Nah kemudian ada waktu sekitar 5 menit supaya kita sebelum isyraq kita akan bahas minggu depan sambungannya. Dan apabila dikata pada ayat itu, Bapak Ibu, kita suasana masih Syawal, ada ibadah yang jangan disia-siakan, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal. Hebat Bapak Ibu, puasa 6 hari bulan Syawal. Mungkin kita yang hadir, apalagi guru-guru yang sering saruan, ada tapi kawa puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari, 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma aqsita min Syawal karena kasyami dari kulli. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian puasa lagi 6 hari bulan Syawal, dia seperti puasa 1 bulan penuh. Sanggup kalian puasa 1 bulan? Sanggup. Sedangkan kaum Nabi Nuh puasa 1 bulan, karena kaum Nuh yang sudah gula. Kaum Nabi Nuh puasanya 1 bulan, tidak ada bulan Ramadan. Yang ada puasa 1 bulan, wajib 1 bulan. Nabi Daud dan umatnya puasa sehari tidak selamanya. Nabi Isa 2 hari karena kaum Isa yasumu yauman wa yuftiru yaumain. Kaum Nabi Isa berpuasa sehari 2 hari kada puasa. Kemudian puasa lagi 2 hari kada puasa. Terus menerus. Wal akhafu umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paling ringan umatnya Rasulullah sebulan puasa. Itu pun berdebat ikam 29 ke 34. Iya terlalu manja benar. Ayo nang hadir-hadir, masih ada waktu. Nang penting di bulan Syawal. Hendak berurutan kah kada apa? Nang abdul apa guru berurutan, kenapa guru cepat selesai masalahnya. Niatakan qaulan
dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah boleh tasyrikun niyah, menggabungnya. Nah, ibu-ibu nang yang haid gue kotoran ada, usahakan pian mengkodoknya di bulan Syawal. Sengaja aku puasa qadaan bulan Ramadan serta sunat Syawal. Pas kebetulan Senin atau Kamis, sengaja aku puasa qadaan bulan Ramadan serta sunat Syawal serta sunat Senin. Berapa dekat? Berapa kali puasa? Iya, ada jurang karas, ada boleh, ada keenakan, asumsi kan referensi kayak itu. Keenakan, asumsi referensi. Asumsi kalau dapat referensi, turun pakai referensi. Silakan pian, ada boleh jadi gabung, habiskan dulu puasa, kalau Ramadan, baru puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, kita main logika dulu, Bapak Ibu. Hukum Islami logikanya cocok. Kalau hukum gini Bapak Ibu, kalau perempuan yang khusus haid seminggu, tawainya puasa 6 hari bulan Syawal, seminggu dulu puasa qadaan. Kalau nang karas tadi udah boleh jadi gabung puasa qadaan dulu baru puasa sunat. Nang seminggu bisa. Yang setengah bulan haidnya, setengah bulan haidnya kan paling panjang haid 15 hari. Kalau setengah bulan haidnya, setelah haid 15 hari kan di bulan Ramadan, lalu membayar qadaan berapa? 15 hari. Setelah 15 hari baru puasa 6 hari bulan Syawal, haid lagi. Mana ada kesempatan ibu-ibu yang masih aktif haidnya untuk berpuasa mendapatkan pahala setahun? Senin Kamis mungkin Pak Ibu kita kurang sudah. Usahakan niatkan qadaan. 3 niat tadi boleh. Gimana tuh? Contoh mandi wajib. Ibu-ibu pian gue haid selesai. Kebetulan malamnya malam Jumat. Kemudian hari Jumat hari raya. Bisa. 3 niat bisa. Sengaja aku mandi wajib. Habis haid. Ada perlu disebut lah, sengaja aku mandi wajib habis haid kan perlu. Pokoknya sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat serta mandi sunat hari raya. Berapa niat? 3. Berapa kali mandi? Sekali cukup. Ini namanya tasyrikun niyah, penggabungannya. Ini boleh cara seperti ini, artinya sunat ikut yang wajib, bukan penggabungan 2 yang wajib. Yang tidak boleh itu puasa qadaan sama puasa nazar, tidak boleh. Nazar, qadaan beda. Ada orang tapi memberatkan orang ini, berat kehidupannya ini, salah ya nih Pak Ibu aja. Apa salahnya guru? Pian kenapa maka nazar pulang haji, aku apabila berhaji lancar urusan sehat guru, aku dan biniku, aku sudah bernazar selalu puasa Senin dan Kamis selamanya. Pintar dia nih. Aduh, orang doa selamat jar ulun dan zaman akib undang bukan jamaah Masjidul Iman. Akor kalau lah ngaji bangun, akor benar presiden. Ini benar puasa Senin Kamis selamanya. Maka pian berdua suami istri wajib pian. Pas buat kebetulan hari raya hari Senin. Belum lagi apa sisanya. Ini mempersulit kehidupan ini. Agama memudahkan, bukan mempersulit. Piannya yang mempersulit. Lalu timbul peraturan seperti itu. Kayak Pak Gurudin puasa akan hari raya hari Senin, dia telepon dulu langsung. Kayak Pak Gurudin pian kalau hari raya ada boleh puasa. Berarti kayak apa? Dikombok hari Senin itu. Berhari raya dulu pian.
Hari raya hari Senin, sedangkan dia niat kobokan apa niat nazar Senin dan Kamis. Kebetulan hari raya terjadi hari Senin, gak boleh pin berpuasa. Tapi guru-guru mulai nazar mendatang. Hari raya tidak bisa diganggu gugat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan melihat bulan misalnya. Oke itulah guru. Tinggi. Berarti kayak apa guru? Selesai pin hari raya hari Senin. Hari raya apa tuh? Hari raya haji. 3 hari lagi kita beli puasa. Namanya hari tasyrik. Berarti Senin gak ada beli puasa. Selasa, Rabu, Kamis gak ada beli puasa. Nah 2 kobokan sudah. Berarti Jumat pian kobokan hari Senin. Sabtu pian kobokan hari Kamis. Ya ada. Jumat kan ya tadi lah. Sabtu hari Ahadnya saruan ke pangantinan, Seninnya kobokan pulang. Gak ada nazar lagi. Jadi mau benar kepala pian nih. Itu mempersulit saya. Makanya jauh nazar itu nang nyaman digawi. Allah Ta'ala mengabulkan menurut kemampuan hambanya. Ada kalau nazar berat pasti Allah kabulkan. Nggak bisa. Nazar itu tidak bisa memaksa Allah Ta'ala. Kurang itu ya. Aku telah datang haji. Sehat aku lancar. Aku hendak menukar kambang lah. Andak di kelampayan. Nyaman. Aku apabila datang haji haji nah lancar, aku hendak menyumbang nah untuk Masjidul Iman 1 juta. Aku tak boleh datang haji nah selamat aku hendak membagi roti nah lawan jamaah Masjidul Iman subuh Jumat nah nyaman udin tahilalatung makan rotiku. Cukup kan? Berapa kali? Sekali cukup pada setiap subuh Jumat. Nah itulah baik. Berarti usahakan kita kodokan, niatkan langsung kodokan serta sunat Syawal kalau Senin serta sunat Senin masih ada waktu. Saruan guru hari-hari gak saruan. Nah cukup sampai di sini jamnya sudah pas. Mudah sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya kalau ini start yang ini. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tulang umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.